Nggih, begitu. Nah, terus kok sampai sekarang bisa dikenal menjadi rumah pembantaian itu, sekilas ceritanya bagaimana, Pak? Dulu saat tahun 65 meletusnya G13 itu, nah, berhubung rumah ini kosong, Mas. Ya. Rumah ini kosong lalu digunakan oleh orang-orang yang G13 itu untuk menahan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Teologi S. Oke, kesempatan malam hari ini kita ada di Dusun Jengkol, tepatnya di Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Oke, di sini kita real mencari sejarah, tidak mencari gaman, tidak mencari dumit. Jadi di sini kita real mencari sejarah. Oke, ini suatu kebanggaan kita bisa hadir di tempat ini yang dulunya sangat bersejarah. Antara bangunan ini zaman Belanda. Oke, di sini kita nggak sendiri, ada Pak Damis, ada Pak Agus, ada tim Teologi S, dan ada narasumber yang akan sedikit menceritakan tentang bangunan ini. Oke, Pak Damis, untuk sementara kita ke bawah dulu, Pak Damis, untuk bertanya-tanya. Nanti kita ada acara meditasi. Oke, kita tanya ke Pak Agus dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Agus, meskipun di sini tempatnya ibaratnya bukan petilasan, bukan punden, bukan zaman kerajaan, tapi di sini hawa mistisnya sangat kuat. Betul, Mas. Untuk sampean yang ibaratnya tamu terus meminta izin di sini, apa saja Pak Agus yang sama lihat di sini? Banyak sekali Mas tadi waktu saya sebelum minta izin, sosok-sosok yang di dalam itu banyak sekali. Dan ada di luar, di belakangnya ada sosok ular yang sangat besar sekali, Mas. Terus kayak tangisan-tangisan yang ada di dalam ini Pak Agus? Ada Mas, seorang perempuan juga anak kecil, Mas. Oke. Tangisan. Oke, nanti kita khusus untuk berdoa Iya. sebelum meditasi untuk satu keluarga yang ada di sini. Iya, Mas. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Gus. Iya, iya, Mas. Kita ke Pak Damis selaku pendamping Teologi S. Assalamualaikum Pak Damis. Waalaikumsalam. Ini Pak Damis. Oke Pak Damis, ini sangat spesial. Saya baru merasakan ini. Udara di sini sangat panas sekali Pak Damis. Ini yang sudah ada di sini apa saja Pak Damis? Ini kalau dilihat dengan mata batin, sepertinya kita ini di sini ini emang sudah disambut segala sesuatu di sini banyak sekali, bukan di sini ya, di tempat liar ini liar, ada yang dari luar itu banyak sekali, terutama dari sana dan dari mungkin dari pabrik ini, ada yang dari sebelah ini, emang semua ada di sini. Makanya kita di sini sepertinya bernapas itu sulit, sesak. Karena apa? Penuh karena tadi Pak Agus itu sama saya tadi di situ emang apa namanya sudah terbiasa. Kalau kita subuh pakai seperti itu tadi, dimanapun kita yang pernah kita jumpai, pernah kita ke situ, pasti datang ke sini. Semua, insya Allah nantinya kita akan tahu sejarah dan tahu apa yang ada di sini, cerita-cerita di sini. Oke Pak Damis, itu secara mata batin Pak Damis. Untuk secara lahirnya Pak Damis, dulunya ini yang sampean tahu Pak Damis, di sini itu banyak yang dibantai atau banyak mati karena kelaparan Pak Damis. Iya.
di sini memang banyak sekali beruntun, bukan karena langsung gitu saja. Kalau dilihat dari sini emang terus menerus ada berulang-ulang tempat pembantaian juga ada yang kelaparan juga ada lagi di sini ada yang kemungkinan mereka ini ketakutan, dalam arti ketakutan sebelum dibunuh dia mati karena apa, bunuh diri juga. Makanya tangisan seperti ini, menyayat ini, seperti ada yang kemarin kita jumpai di sana, seperti ini rasanya, ingin menangis karena apa? Di sini memang banyak sekali yang khususnya nantinya minta tolong, masalah seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti di sini bisa membantu apa? Membantu doa untuk beliau-beliau yang sudah meninggal di tempat ini, khususnya seperti itu, Mas. Oke, Pak Damis, disimpan dulu perkataannya, nanti kita sambung lagi. Oke, kita tanya ke narasumber. Ini sangat luar biasa, dan mungkin tim TELOGS baru tahu rumah ini ada tulisan Anung, kalau bahasa Jawanya itu identik tahun. Berarti ini pembuatannya sekitar 17 bulan 8 1961. Kita tanya ke narasumber. Oke, monggo silakan. Amit Pak nggih. Amit kula pasang nih, Amit. Assalamualaikum. Kali Bapak sinten? Pak Pujiono. Pak Pujiono. Ini termasuk orang yang sedikit banyak mengerti sejarah tentang rumah ini. Oke Pak Pujiono, saya pengen bertanya. Ini awal-awalnya dulu apa sebenarnya? Kalau menurut sejarah dari sesepuh sini, jebol sini, ini merupakan loji rumah Belanda. Jadi tahun 1922 ini menghadap ke barat, Mas. Enggak menghadap ke barat. Selanjutnya setelah tahun 61 tidak jadi loji, jadi ini jadi semacam mes untuk menerima tamu-tamu pembesar Belanda dulu. Di sini digunakan itu jangka berapa tahun, sekitar tahun 60 mungkin nggak dipakai, kosong. Setelah tahun 65 baru digunakan untuk menahan orang-orang G30S itu. Oke. Untuk tahunnya sendiri, kenapa kok nggak ditulis 18 ya? 18 atau 19? 1922 kok ditulis 1961. Itu artinya apa, Pak? Nah, dulu menghadap ke barat ada tulisan tahun pembangunan. Tahun 61 itu kan setelah direnovasi menghadap ke utara ini untuk apa itu? Untuk mes itu. Jadi awalnya untuk mes tahun 61 pembangunan renovasi itu. Jadi itu. Iya, begitu. Nah, terus kok sampai sekarang bisa dikenal menjadi rumah pembantaian itu, sekilas ceritanya bagaimana, Pak? Dulu saat tahun 65 meletusnya G30 itu, nah, berhubung rumah ini kosong, Mas. Ya. Rumah ini kosong lalu digunakan oleh orang-orang yang G30 itu untuk menahan orang-orang Garwani, PKI, ditampung di sini. Juga ada yang di Bantai situ juga menurut sesepuh sini, ada yang di Bantai itu kata Pak Wes itu ada yang mati kelaparan. Memang betul trennya begitu, Mas. Jadi di sini dulu untuk menampung orang-orang atau yang sekarang disebut PKI itu, Pak? Ya, untuk menampung orang-orang PKI khusus, khusus perempuan ataupun laki-laki. Untuk sejarah singkatnya, Pak,
dulu kan katanya ada pergerakan. Ya, apa masih ada sangkut pautnya antara yang di sini yang dibantai sama yang dulu ada sengketa itu, Pak? Ya kalau masalah sengketa HGU ya, dinamakan HGU. Ya. Itu sebagian yang ditampung di sini juga orang yang dari HGU. HGU kan dulu sebelum 65 tahun 60, 61, 62 kan dipindah ke apa itu? Wates Timur gitu. Nah, sebagian ditampung di sini. Sebagian dipindahkan, kemudian ada yang tampung di sini. Berarti secara singkat dulunya ini sebagai penjara gitu. Ya, sebagai penjara. Oke, terima kasih Pak sudah menjelaskan secara singkat. Terima kasih sudah hadir di sini. Monggo silakan Binara. Ya, sama-sama. Ya. Oke, Pak Damis, monggo tempat meditasinya. Iya, monggo. Kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ke dunia kedua. Dunia kedua maksudnya dunia yang ada di sini. Kita menyatu ke dunia lain, ibaratnya seperti itu. Kita berdoa dulu, minta izin kepada Gusti Allah yang membuat kita seperti ini. Kita minta izin dan kita minta izin sesepuh yang ada di sini. Mudah-mudahan kita nantinya masuk ke dunia ini nanti kita tidak punya masalah seperti yang tidak diinginkan. Kita dari rumah dengan tujuan baik, kita akan mendoakan. Kita di sini nanti dari rumah pun tidak mau tujuan tidak mencari masalah, dan di sini tidak akan membuat masalah. Mudah-mudahan nantinya kita pulang juga tidak punya masalah. Kita pertama berdoa bismillahirrahmanirrahim, kita tujukan kepada Allah, kita minta perlindungan, dan nantinya kita akan mendoakan dulu sebelum kita masuk, mendoakan semua arwah yang pernah meninggalkan dunia ini yang ada di dalam ini, terutama semualah yang ada, yang nangis, ada yang di situ, nanti kita semua akan tahu. Mari kita berdoa dulu, minta kepada Allah. Bismillah, kita nanti sebelum ini Mas ya, jangan ada yang pernah merasa ketakutan. Kita takutlah kepada orang tua kita, dan keduanya kita takut kepada Allah. Karena apa? Kita hidup berdampingan bersama semua, tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggunya. Mari kita berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti dengan tujuan ini kita tahu seperti apa yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim, dengan petunjuk-Mu, ya Allah, dengan petunjuk-Mu, aku mohon ya Allah, ya Rahmanirrahim, lindungi semuaku, lindungi semua teman-teman saya yang ada di sini ya Allah, ya Allah, ya Rahmanirrahim, dan panjenengan Tuhan ya Allah, ya Allah, dan punya sesepuh sini, mohon ya Allah, ya Allah, izin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan arwah-arwah sedoyo semua yang ada di dalam sini, yang mati karena kelaparan, yang mati karena dibunuh, yang mati karena ketakutan, mudah-mudahan semua meninggal ini diberi ampunan, yang punya kesalahan di dunia dulu diberi ampunan dosa-dosanya, diterima amal-amal baiknya, dan ditempatkan di sisi Allah, dan ditempatkan yang terbaik baginya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan arwah
yang satu keluarga yang ada di dalam sini dan meninggal semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau semua teman-teman masih ada seseorang searwah yang masih menangis, tolong langsung ngomong saja, nanti kita akan membantu. Kita tidak bisa membantu apa-apa, kita akan membantu doa, hanya doa saja. Nanti insya Allah kita bisa mengenal di sini. Langsung meditasi mas. Dia mulu. Kita meditasi. Saya ingatkan jangan sampai ada yang keluar dari lokasi sini ya. Meditasinya di sini, jangan sampai keluar jauh-jauh. Kalau sampai semua sudah merasa nggak mampu, bangun saja, jangan diteruskan. Karena apa, benturan-benturan di sini cukup bukan berat ya. Karena apa? Karena di sini emang penuh misteri. Nanti semua akan tahu cerita yang ada di sini. Mas ya. Oke, tim Teologi S akan meditasi. Monggo Pak Damis. Disampaikan semua teman-teman di sini berdoa, sudah kita meditasi, ingin tahu sesuatu di sini. Semua tinggalkan yang ada di dunia ini, istri, anak, uang ditinggalkan. Sampai kamu semua nyatu di tempat ini, nyatu di rumah tua, nyatu di rumah pembantaian, nyatu di rumah pembunuhan di sini. Melihat apa yang ada di dalam sini, tinggalkan semua yang ada di dunia. Ikhlas, rasa ikhlas kita berdoa, rasa ikhlas kita menuju ke dunia ini. Monggo yang sudah tidak mampu cepat bangun, jangan diteruskan karena benturan di sini cukup padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuk kembali, yuk. Semua kembali. Kita disambut dengan sosok-sosok yang penuh mengerikan. Di sini banyak sekali sosok-sosok yang kita temui. Di sini banyak sekali sosok-sosok yang menakutkan. Tapi semua ini sebenarnya tidak menghantui manusia, asalkan manusianya tidak mengganggu mereka, dia juga tidak akan keluar dan dia tidak akan mengganggu manusia yang ada di dunia ini. Ayo mas, keluar mas, dah cukup, keluar. Dan periksa Yan.